Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih semangat kan belajar online-nya? Nah, pada kesempatan kali ini, kakak-kakak di sini akan menjelaskan kepada adik-adik di rumah mengenai materi kaidah pencacahan. Simak pembahasan berikut ini ya. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan, kenalan dulu yuk dengan kami. Ada Kak Joylita Ziki Auzora, NIM 190210101083. Ada Kak Elo Uswatun Hasanah, NIM 190210101100. Ada Kak Fatimah Zahroh, NIM 190210101093. Nah, di kaidah pencacahan ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu definisi kaidah pencacahan. Yang kedua, aturan penjumlahan. Yang ketiga, aturan perkalian. Nah, untuk yang pertama kita ke definisi terlebih dahulu yuk. Definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan atau counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, agar kalian tidak bingung, yuk kita ke ilustrasinya. Bibi mempunyai 3 baju, merah, kuning, dan hijau, dan 2 celana, biru dan coklat. Berapa kemungkinan Bibi memakai sepasang baju dan celana? Kita lanjut ke solusinya ya. Baju yang dimiliki Bibi berwarna merah, kuning, dan hijau. Kemudian 2 celana yang dimiliki Bibi berwarna biru dan coklat. Bibi bisa memasangkan baju merah dengan celana warna biru. Kemudian baju warna merah dengan celana warna coklat. Kemudian baju kuning dengan celana biru. Kemudian baju kuning dengan celana coklat. Kemudian baju hijau dengan celana biru, baju hijau dengan celana coklat. Nah, jadi banyaknya kemungkinan Bibi memakai sepasang baju dan celana adalah 6 cara. Nah, selanjutnya kita ke aturan penjumlahan. Apa sih aturan penjumlahan itu? Yuk kita ke definisinya. Aturan penjumlahan. Jika terdapat n cara yang saling lepas dengan K1 sama dengan banyaknya cara pada peristiwa pertama, K2 sama dengan banyaknya cara pada peristiwa kedua, K3 sama dengan banyaknya cara pada peristiwa ketiga, dan Kn sama dengan banyaknya cara pada peristiwa ke-n, maka banyak cara untuk n buah peristiwa secara keseluruhan adalah n sama dengan K1 plus K2 plus K3 plus titik-titik-titik plus Kn sampai banyaknya cara pada peristiwa ke-n. Oh iya, ada yang perlu diingat nih dari aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Nah, agar kalian tidak bingung, yuk kita ke contoh soalnya. Ayah Tino memiliki 3 mobil dengan merek Suzuki, Yamaha, dan Honda, dan 2 motor dengan merek Yamaha dan Kawasaki.
serta 1 sepeda dengan merek Polygon. Suatu hari, Ayah Tino ingin pergi ke kantor. Ada berapa total cara berbeda Ayah Tino untuk berangkat menuju kantor? Yuk kita ke solusinya. Ayah Tino memiliki 3 mobil. Mereknya yaitu Suzuki, Yamaha, dan Honda. Kemudian Ayah Tino memiliki 2 sepeda motor, yaitu dengan merek Yamaha dan Kawasaki. Kemudian 1 sepeda dengan merek Polygon. Nah, Ayah Tino akan pergi ke kantor. Maka, untuk menuju ke kantor, Ayah Tino bisa menggunakan mobil dengan merek Suzuki, bisa juga dengan mobil dengan merek Yamaha, atau dengan merek Honda, atau dengan sepeda motor dengan merek Yamaha, atau dengan sepeda motor dengan merek Kawasaki, atau dengan sepeda dengan merek Polygon. Nah, jadi total cara berbeda Ayah Tino pergi ke kantor adalah 6 cara. Nah, kan tidak mungkin hanya dengan 1 cara, karena untuk menuju ke kantor tidak mungkin Ayah Tino menggunakan ke-6 kendaraannya. Pasti yang digunakan hanya salah satu dari semua kendaraan yang dimiliki oleh Tino. Nah, untuk selanjutnya ke aturan perkalian. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang aturan penjumlahan. Sekarang kita akan belajar mengenai aturan perkalian. Nah, biar tahu apa sih bedanya kalau dengan kaidah aturan penjumlahan tadi gitu. Oh ya, tadi di awal Kak Fatim tuh sudah menjelaskan terkait ilustrasi kaidah pencacahan ya. Nah, di penjelasan itu secara tidak langsung itu juga sudah mencakup penjelasan tentang aturan perkalian ini, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Oke, kita klik definisi. Nah, misal di sini sudah ada Mbak Shizuka nih. Nah, si Mbak Shizuka ini punya sejumlah nih, ada baju berwarna merah, baju warna hijau, sama baju warna putih. Total dia punya 3 baju. Selain itu dia juga punya rok hitam, rok putih, rok hijau. Total ada 3 rok. Selain itu dia juga punya ini sepatu warna hitam dan juga warna pink. Total punya sepatu sebanyak 2. Nah, Mbak Shizuka ini ceritanya mau pergi ke pesta nih misalnya. Nah, dia ingin menggunakan kostum-kostum yang sudah disediakan di sini. Lalu ada berapa banyak pilihan yang bisa Shizuka pakai? Di sini ia harus memilih 1 baju yang dipasangkan dengan 1 rok dan juga 1 sepatu. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita klik di slide selanjutnya. Nah, ini dia Shizuka bisa memilih baju warna hijau dengan rok putih dan sepatu hitam, atau dia juga bisa pakai baju yang warna merah dengan rok hitam dan juga sepatu pink. Lalu juga ini bisa baju putih, rok hijau dan juga sepatu hitam, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalkan kita punya N1, di mana N1 ini adalah banyak cara menyusun unsur pertama, dan N2 yaitu banyak cara menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, dan N3 adalah banyak cara menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun, dan ada NK, di mana NK ini adalah banyaknya cara menyusun unsur ke K setelah unsur sebelumnya tersusun. Maka, total banyaknya cara kegiatan tersebut dapat terjadi adalah N1 dikali N2 dikali N3 dikali titik-titik-titik
dikali NK. Nah, itu dia yang dinamakan dengan aturan perkalian. Jadi, kalau misalkan tadi Shizuka punya 3 baju, 3 rok, dan 2 sepatu, nah, N1-nya itu adalah 3 rok tadi. Dan N2-nya itu, N1 ini 3 baju, N2 ini 3 rok, dan N3 adalah 2 sepatu. Kalau misalkan tadi Shizuka punya misalkan 4 topi, nah, nanti ini bisa dikali dengan N4 sampai NK seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu sebelumnya terlebih dahulu. Oke, di sini aturan perkalian itu sendiri mempunyai jenis-jenis, yaitu yang pertama ada aturan pengisian tempat, dan yang kedua ada menyebutkan kejadian satu persatu. Aturan pengisian tempat. Apa itu aturan pengisian tempat? Yuk kita cek definisinya. Jadi, aturan pengisian tempat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan filling slot adalah metode yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Untuk lebih pahamnya, kita ke contoh soal. Di sini terdapat soal Raisa memiliki 4 buah buku dan 3 buah penggaris yang berbeda warna. Berapa banyak pasangan warna buku dan penggaris yang dapat disusun? Nah, 4 buah buku dan 3 buah penggaris yang berbeda warna tersebut yaitu buku yang pertama berwarna biru dan penggaris yang pertama berwarna kuning, buku yang kedua berwarna hijau dan penggaris yang kedua berwarna hijau 2, dan buku yang ketiga berwarna hijau kegelapan dan penggaris berwarna merah. Dan buku yang keempat berwarna kuning. Nah, untuk menentukan banyaknya pasangan warna buku dan penggaris dengan cara kita membuat 2 slot atau 2 tempat yang akan ditempati oleh 2 objek tersebut, buku dan penggaris. Karena di sini terdapat 4 buah buku, maka keempat buah buku tersebut dapat mengisi slot yang pertama. Kemudian karena ada 3 buah penggaris, maka ketiga buah penggaris tersebut dapat mengisi slot yang kedua. Kemudian dikalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, banyaknya pasangan warna buku dan penggaris adalah 12. Nah, hasil ini dapat kita cari dengan strategi dalam aturan pengisian tempat. Apa saja strategi yang ada dalam aturan pengisian tempat? Yang pertama, ada tabel silang. Yang kedua, ada diagram pohon. Yang ketiga, pasangan terurut. Nah, yang pertama, kita ke tabel silang terlebih dahulu. Dengan soal yang sama, kita menyelesaikan dengan cara tabel. Selanjutnya kita menggambar sebuah tabel, dan untuk baris yang pertama di sini kita isi dengan buku. Kemudian untuk yang kolom di sini kita isi dengan penggaris. Untuk buku yang pertama kita taruh di sini, buku yang kedua taruh di sini, yang ketiga ditaruh di sini, dan buku yang keempat ditaruh di sini. Kemudian untuk penggaris yang pertama kita taruh di sini, penggaris yang kedua ditaruh di sini, penggaris yang ketiga ditaruh di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara buku pertama dengan penggaris yang pertama, buku yang kedua dengan penggaris yang pertama, buku yang ketiga dengan penggaris yang pertama, buku yang keempat dengan penggaris yang pertama. Begitu seterusnya hingga buku yang keempat dengan penggaris yang ketiga. Nah, di sini terdapat 12 pasangan buku dan penggaris. Jadi banyaknya pasangan warna buku dan penggaris adalah 12. Selanjutnya kita ke strategi diagram pohon. Dengan soal yang sama,
kita dapat menentukan banyaknya pasangan warna buku dan penggaris dengan cara terlebih dahulu kita menyusun buku-buku secara berbanjar. Kemudian kita hubungkan masing-masing buku dengan penggaris. Penggaris yang pertama, penggaris yang kedua, dan penggaris yang ketiga. Selanjutnya untuk buku yang kedua dengan penggaris pertama, penggaris yang kedua, penggaris yang ketiga, dan buku yang ketiga dengan penggaris yang pertama, penggaris yang kedua, dan penggaris yang ketiga. Dan untuk yang buku keempat dengan penggaris yang pertama, penggaris yang kedua, dan penggaris yang ketiga. Nah, dapat diketahui terdapat 12 pasangan buku dan penggaris. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Di sini terdapat soal dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dengan syarat poin A tanpa pengulangan, B boleh berulang. Nah, karena di sini kita disuruh untuk menentukan bilangan yang terdiri dari 4 angka, maka bilangan yang terbentuk adalah bilangan ribuan. Oke, langsung saja ke penyelesaian yang pertama, tanpa pengulangan. Nah, angka-angka yang akan kita susun nanti yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita buat 4 slot. Slot pertama ribuan, slot kedua ratusan, slot ke-30-an, dan slot keempat satuan. Nah, untuk yang angka-angka yang dapat mengisi slot pertama yaitu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kecuali 0, karena tidak mungkin bahwa ribuan itu angka pertamanya itu 0. Kemudian slot yang kedua, karena ini tanpa pengulangan, jadi untuk angka yang sudah menempati slot pertama itu tidak boleh ditempatkan ke slot selanjutnya. Misalkan angka 1. Angka 1 sudah ditempatkan di slot pertama. Jadi angka 1 ini nanti tidak boleh ditempatkan di slot selanjutnya. Jadi untuk yang ratusan ini yang dapat mengisi slot yang kedua ini adalah angka 0, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu ada 6. Begitu selanjutnya untuk yang slot ketiga diisi oleh 0, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan angka 2 sudah terisi di slot kedua. Jadi ada 5 angka, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk yang slot keempat, karena angka 1, 2 sudah ditempatkan di slot pertama dan kedua, kemudian misalkan di slot yang ketiga ini kita tempatkan 3, maka angka-angka yang dapat mengisi slot keempat yaitu 0, 4, 5, dan 6. Kemudian kita kalikan 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Hasilnya 720. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 720 bilangan. Selanjutnya yaitu poin yang B. Ini adalah angka-angka yang akan kita susun, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita membuat slot pertama ribuan, kedua ratusan, ketiga puluhan, keempat satuan. Kemudian karena di sini tidak ada syarat tidak boleh berulang, maka angka-angka ini bisa mengisi seluruh slot kecuali 0. 0 ini tidak bisa mengisi ke slot yang pertama, yaitu slot ribuan. Jadi untuk slot yang pertama ada 6 angka, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang slot kedua 7 angka, yaitu bisa diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk slot yang ketiga 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk yang slot keempat 7 dan bisa diisi oleh angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita kalikan 6 kali 7 kali 7 kali 7, hasilnya 2058. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 2058 bilangan. Oke, tadi aturan pengisian tempat sudah dijelaskan oleh Kak Elo. Sekarang kita beralih ke kejadian satu persatu. Nah, kita bahas penjelasannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kejadian satu persatu ini adalah cara yang paling mudah dipahami dalam menentukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat terjadi. Nah, biasanya kejadian satu persatu ini erat kaitannya dengan kedua objek yang ada pada layar nih. Di sini ada koin dan juga ada dadu. Selanjutnya kita coba contoh soal ya. Soal yang pertama, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan semua kemungkinan pasangan permukaan dadu yang berjumlah setidaknya 9. Nah, kita jawab. Tadi kita sudah tahu kalau misalkan 2 buah dadu itu seperti apa. Nah, nih tabelnya seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah banyaknya kemungkinan dadu yang berjumlah setidaknya 9. Nah, kalau misalkan setidaknya 9, berarti minimal 9. 10 boleh gak? Boleh, 10 boleh, 11 boleh. Pokoknya minimal itu 9. Nah, kita cari nih mana aja yang nilainya itu berjumlah setidaknya 9. Di sini ada 6,3, lalu ada 5,4, 6,4, 4,5, 5,5, 6,5, terus 3,6, 4,6, 5,6, dan 6,6. Nah, itu dia. Setelah kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti banyaknya kemungkinan pasangan permukaan dadu yang berjumlah setidaknya 9 itu adalah 10 kemungkinan. Seperti itu. Lalu soal yang kedua. Sebuah dadu dan 2 buah mata uang logam dilempar secara bersamaan. Tentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini ada 1 buah dadu dengan 2 buah mata uang logam, 2 koin. Nah, kita bisa melakukan strategi diagram silang untuk 2 buah mata uang logam, yaitu ya seperti tabel itu akan mendapatkan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu kita silangkan lagi dengan sebuah dadu. Dadu kan ada 6 permukaan. Nah, maka ini bisa kita lihat akan mendapatkan seperti ini yang ada dalam tabel. Lalu untuk mengetahui banyaknya kemungkinan terjadi gimana? Nah, kita tinggal jumlahkan aja tuh yang ada di dalam tabel. Nah, itu ada berapa? Totalnya ada 24. Jadi, banyaknya kemungkinan terjadi untuk sebuah dadu dan 2 buah mata uang logam yang dilempar secara bersamaan itu adalah 24. Itu tadi adalah cara yang pertama. Kita juga bisa nih menggunakan cara yang lain seperti ini. Nah, tadi kan 1 buah dadu dilambungkan secara bersamaan dengan 2 koin ya. Di awal kita juga sudah mengetahui bahwa 1 buah dadu ini ada 6 permukaan. Dan untuk koin itu ada 2 permukaan, yaitu angka dan gambar saja. Jadi, untuk mengetahui berapa banyaknya kemungkinan yang terjadi, itu kita tinggal mengalihkan saja, yaitu 6 dikali 2 dikali 2 sama dengan 24. Jadi menggunakan cara 1 dan cara kedua itu sama saja. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi kaidah pencacahan dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya jika menurut kalian ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.